kekudusan itu adalah sebuah antisipasi untuk apa yang bakal Tuhan kerjakan. Shalom warga kerajaan. Saya lanjutkan seri pengajaran tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Dia berkata, Tuhan, bukankah Engkau Allah yang kekal? Engkau tuh Yahweh. Engkau Tuhan yang terlalu suci. Mengapa Engkau izinkan bangsa Babylon merampok kami? Ini sebuah nubuatan, sebab pada waktu itu dia pada zaman Raja Yoyakim, jadi belum mengalami itu, tetapi di depan. Tapi yang luar biasa, di dalam pasal yang kedua, ketika dia berkata, Tuhan, aku akan berdiri di menara menantikan jawabanmu. Dan Allah yang hidup itu menjawab. Dia berkata, tuliskanlah penglihatan itu, supaya yang membawa berita berlari. Dan itu yang saya lakukan sebagai pemimpin, itu menyampaikan tentang apa yang Tuhan akan kerjakan di depan. Di Damai 14 ayat pasal kedua dikatakan, sebab bumi akan penuh, bukan dengan korupsi, dengan kejahatan, kenajisan, tapi pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Apa itu air menutup lautan? Tsunami. Orang sekarang sudah mengerti kalau sampai laut itu surut mendadak, mereka semua lari. Dan mungkin saat ini sepertinya kita mengalami setback. Jangan tak khawatir saudara, ya, sebab Tuhan tuh sanggup menjaga kita tetap tegak berdiri, bukan? Dan karena itu para pembawa berita, the messenger, herald itu dalam bahasa Inggrisnya, ya, pembawa berita dari raja, itu berlari. Mungkin saat-saat ini hanya membuat kita mengerti urgency. Kita harus mengerti urgency bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini saat-saat di mana orang tidak lagi melihat apa yang terjadi pada bangsa-bangsa. Kita akan komplain, kita akan stres, tapi kalau kita lihat ke atas, orang yang menantikan Tuhan akan hidup benar, hidup suci, dan menuntut hidup benar. Perhatikan, seluruh bumi, bukan di daerah-daerah yang disebut Kristen, seluruh bumi akan penuh pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Melalui internet ini tidak ada yang bisa ditutupi. Segala yang ditutupi akan terbuka semua. Apa yang kamu bisikkan dalam kamar akan diteriakkan dari atap rumah. Dan dari setiap atap rumah diteriakkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia beroleh selamat kecuali dalam satu dan satu-satunya, the Lord Jesus Christ. Karena saudara,
Kalau kita membaca dalam pasal ketiga dari Habakuk, maka di situ dia mengajukan satu doa. Tuhan, hidupkan itu di lintasan tahun. Revive us. Hidupkan kami. Dan di situ dalam bahasa aslinya artinya keep us alive. Ada banyak berita tentang gereja akan hancur, tutup. Tidak mungkin. Karena Tuhan sebuah janji. Bahkan pintu gerbang Allah maut tidak akan mengalahkan eklesia Tuhan. Yes, agama mungkin runtuh. Tapi eklesia Tuhan akan tetap jaya. Karena itu janji Tuhan. Karena itu sekali lagi, you can choose complainer atau praisers, warrior atau warrior. Dan saya berdoa Anda menjadi warrior. Sebab perkataan kuat di sana adalah bukan strong tapi khail. Khail di situ artinya luar biasa, seperti tentara yang penuh dengan kekuatan. Dan tentara Tuhan, hari-hari ini banyak yang khotbah soal seluruh perlengkapan senjata Allah. Rupanya dulu dianggap enteng. Mereka tidak lihat threat, tidak lihat ancaman. Tetapi jangan takut, bangkit umat Tuhan. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama dengan kami di dalam ibadah online minggu ini. Saya percaya kita semua yang ada pagi hari ini diberkati Tuhan, amin. Berapa banyak kita yang diberkati Tuhan, mari saudara-saudaraku yang ada di rumah boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab dia Raja di atas segala Raja, dia layak dipuji dan layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah.
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Tuhan kami tinggikan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Sebab hanya oleh karena anugerah-Mu, hanya oleh karena kasih karunia-Mu, kami ada di tempat ini. Kami mampu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Layaklah Engkau menerima pujian kami. Layaklah Engkau ditinggikan. Layaklah Engkau dimuliakan saat ini. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian kami. Terimalah pujian umat-Mu dari kota ini. Kami naikkan hati kami kepadamu. Kami berseru kepadamu, memohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji membesarkan nama-Mu. Kami tahu pada saat kami memuji nama-Mu, mujizat itu terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang dalam kelemahan dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Kami mau bersorak-sorai bagimu Tuhan dengan sukacita yang dari surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
kasih Tuhan. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi. Amin.
Daripadamu datanglah kekuatan kami, pertolongan kami datangnya daripadamu. Engkau Allah, Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Kau yang berfirman dan semuanya jadi. Sungguh kami bersuka cita karena Engkau ya Tuhan. Dengan sorak-sorai kami nyanyikan, dengan sorak-sorai kami serukan Engkau Tuhan. Oh, kekuatan-Mu turun bagi setiap kami Bapa. Kau yang melawat umat-Mu, Kau yang memberkati umat-Mu dengan berkat yang daripadamu. Oh Yesus, kinalalashandalamo, hiribiribiri aralamo. Ajaib-ajaib Engkau Tuhan, sungguh ajaib nama-Mu. Yesus, kekuatan kami, Yesus sumber pengharapan kami. Tak ada lain yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh tiada Allah yang sama seperti Engkau. Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang memberikan bagi kami apa yang tak dapat kami pikirkan. Itulah yang Kau sediakan Tuhan. Oh, hinama mori biri adalah basyamo. Hana
Shalom Rock Makassar, bagaimana kabar? Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini. Walaupun hanya melalui online, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan terus dan selalu mempersatukan kita. Saudaraku, tema pada bulan ini adalah communication atau komunikasi. Saya akan beri judul apa yang saya ingin bagikan buat ibu bapak saudara sekalian pada hari ini adalah mengkomunikasikan Injil. Yaitu melalui perkataan kita, melalui kehidupan kita, dan juga dengan kuasa. Matius 24 ayatnya 14 katakan demikian. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, Injil kerajaan harus diberitakan. Karena kesudahan zaman baru tiba setelah Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia. Dan kita percaya menjadi kesaksian saudara, yaitu kehidupan kita. Bukan hanya perkataan kita, tetapi kehidupan kita menjadi saksi. Saudara, banyak orang merasa cukup untuk percaya Yesus, terima keselamatan yang diberikan hanya karena anugerah yang telah dikerjakan Kristus di kayu salib. Dan mereka cukup puas diselamatkan. Jadi anggota sebuah gereja, memiliki mentor, dan mereka pikir sudah cukup itu. Tapi saudara, kita perlu mengkomunikasikan Injil lewat perkataan kita. Bahwa kalau kita sudah menerima keselamatan, ada suatu kerinduan di dalam hati kita. Ada suatu beban di dalam hati kita. Bahwa kita mau juga orang-orang yang lain boleh diselamatkan. Saudara, Paulus di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-16 sampai 34, saudara bisa baca ayat ini. Bagaimana Paulus pergi ke Athena, saudara. Lalu di ayatnya yang ke-17, hati Paulus itu sangat sedih. Melihat kota itu penuh dengan berhala-berhala. Dan ayatnya ke-23 katakan waktu Paulus ada di Athena itu, di jalan, di kota itu, dia jumpai sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Wow, dengan cara ini Tuhan berikan hikmat kepada Paulus untuk mengkomunikasikan Injil kepada orang-orang di Athena. Karena mereka menyembah dewa dan patung-patung itu. Lalu Paulus katakan, aku memberitakan kepadamu, yaitu Allah yang hidup dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mati dan bangkit kembali dari kematiannya. Dengan pemberitaan Injil melalui Paulus, saudara, dikatakan firman Tuhan memang ada orang yang tidak menerima, tapi ada yang menerima, saudara. Dan mereka menerima Injil kerajaan. Dan mereka mengikut Yesus. Saudara, dalam pemberitaan Injil yang kita kerjakan, tidak usah takut kalau orang menolak kita. Yang penting lakukan bagian kita. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ada waktu Tuhan yang tepat yang bekerja dalam kehidupan orang tersebut. Saya suka dengan 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Di mana Paulus katakan bahwa karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Bukan kuat dan gagah dalam memberitakan Injil.
Tapi ini, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wow, ini suatu statement yang cukup kuat, yang cukup keras. Bahwa memberitakan Injil itu adalah suatu keharusan. Saudara, kita perlu memberitakan Injil. Kita perlu, saudaraku, memberitakan Injil kerajaan ini. Ada orang pikir bahwa saya nggak memiliki karunia untuk menginjil. Tapi yang saya percaya bahwa amanat agung Tuhan Yesus itu buat semua orang percaya. Bukan tugas pendeta, saudaraku, atau orang lulusan sekolah teologi. Tapi semua orang percaya melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan Alkitab bilang begini, ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam memberitakan Injil, Tuhan menyertai kita. Saya tiba-tiba teringat, saudaraku, baru-baru saja 3 hari yang lalu, saya jalan-jalan, saudara, pergi dekat rumah saya ada food court di sebuah mall kecil. Tiba-tiba saya lihat seorang wanita, saudara, dia menjual sandwich. Karena keadaan yang sepi, nggak banyak orang yang ada di food court itu, saya datang menghampiri wanita ini. Ngobrol dengan dia, lalu saya katakan bahwa Jesus love you. Tuhan Yesus mengasihimu. Pernah engkau mendengar tentang Yesus? Lalu dia katakan, ya, saya mendengar tentang Yesus. Tapi dia tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Yesus. Saya coba ceritakan, beritakan Injil kepadanya. Dan saudara, saya tanya dengan sebuah pertanyaan ini. Would you like to ask Jesus to come into your heart? Mau minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu? Saudara, dia bilang iya, dia mau. Kami berdoa bersama dan dia buka hati dan minta Yesus jadi Tuhan dalam kehidupannya. Dia katakan, Yesus masuk ke dalam hatiku. Saya terima engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku secara pribadi. Saudara, saya teringat dalam firman Tuhan katakan, bagaimana orang mau percaya kalau tidak ada yang beritakan. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, mari kita mengkomunikasikan Injil lewat perkataan kita. Rampas orang-orang dari kerajaan ke-8, bawa masuk mereka ke dalam kerajaan surga. Yang kedua, mengkomunikasikan Injil melalui kuasa. Karena Alkitab bilang ini, Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, jadi kesaksian. Ya saudara, lewat kehidupan kita. Bukan lewat perkataan kita saja, tapi lewat hidup ini. Apakah orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita? Apakah kita segambar dan serupa dengan Kristus? Dengan karakter Tuhan di dalam kita. Dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kapanpun waktunya,
kita adalah orang-orang yang mempertaruhkan nama Kristus di mata dunia ini lewat sikap kita, lewat tutur kata kita, lewat perilaku kita sehari-hari, supaya boleh terlihat dengan jelas seperti coretan di lembaran kertas kehidupan. Inilah surat terbuka kita, di mana orang lain dapat melihat dan membaca langsung. Paulus katakan, itu bukan ditulis dengan tinta biasa, melainkan dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, seperti waktu bangsa Israel mendapatkan, saudaraku, perintah Tuhan itu di Gunung Sinai. Bukan itu, saudara, tapi pada loh daging, yaitu dalam hati manusia, yaitu dengan roh dari Allah yang hidup. Pertanyaannya adalah ini, apakah kehidupan kita telah menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita? Sangat disayangkan, banyak orang punya pengetahuan yang begitu padat dengan firman Tuhan. Mereka hanya punya pengetahuan, mereka kaya dengan pengetahuan, tapi mereka miskin di dalam kelakuan, saudara. Saya yakin dan percaya kerinduan Tuhan dan kerinduan kita sekalian, supaya waktu orang melihat kita, bukan lihat kita lagi, tapi melihat Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Ini suatu kerinduan dalam hidup saya. Sebagai hamba Tuhan, saya bertobat 16 tahun. Waktu umur saya 16 tahun, 40 tahun yang lalu. Dan saya berdoa, Tuhan, saya sudah mengikut Engkau, melayani Engkau Tuhan. Tapi biar saya bukan hanya menjadi hamba Tuhan saja, tapi biar keserupaan Kristus, biar kehidupan Kristus itu boleh nyata dalam kehidupan ini. Saudaraku, ada sebuah kisah yang sungguh-sungguh terjadi di China. Saya diceritakan cerita ini. Ada seorang misionaris melayani di sebuah kampung di Cina. Dia cerita bahwa Yesus itu Tuhan yang penuh kasih, menolong orang yang membutuhkan, menyembuhkan orang sakit. Waktu dia ceritakan tentang Yesus, tiba-tiba ada seorang anak muda katakan, "Oh, yang kau ceritakan itu, saya lihat dia berjalan-jalan di pasar. Saya ketemu orang itu." Saudara, anak muda ini mencoba untuk memberitahukan bahwa ada orang yang meneladani Yesus yang dia lihat dengan matanya sendiri. Saya percaya bahwa orang tersebut adalah seperti surat terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Mari kita mengkomunikasikan Injil, saudaraku, lewat kehidupan kita, yaitu menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita dan bagi orang-orang dimanapun kita pergi. Yang terakhir, dan saya selesai di sini, mengkomunikasikan Injil dengan kuasa. Di dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, Alkitab katakan demikian, saudara. Saya akan bacakan Roma 1 ayat 16. Firman Tuhan katakan, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil." Karena Injil adalah, dalam bahasa Inggrisnya adalah
power of God. Adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Ya, Injil adalah kuasa Allah, saudara. Kita percaya juga di dalam Alkitab, saya perlu baca ayatnya ini buat saudara. Dikatakan Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita percaya waktu kita memberitakan Injil, ada signs and wonders mengikuti kita. Ada tanda-tanda mujizat Tuhan menyertai kita. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dan kuasa Tuhan itu, saudara, adalah kuasa yang bekerja. Waktu kita tumpang tangan atas orang sakit, orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Saya teringat kepada Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang aku punyai adalah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan orang lumpuh itu, saudara, dengan nama Yesus yang berkuasa, orang lumpuh ini berjalan. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang Dia nyatakan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, mari kita komunikasikan Injil dengan kuasa Tuhan. Saya akan menutup firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara hari ini dengan menceritakan ada kesaksian. Saya melayani di China sejak tahun 88, saudara. Suka bolak-balik ke China dalam pelayanan. Dan saya ingat sekali di Sichuan ada anak umur 2 tahun mati pada saat itu. Orang tuanya bukan orang percaya, tapi pernah dengar bahwa Tuhan Yesus bisa bangkitkan orang mati. Dibawalah anak ini kepada ada 2 misionaris wanita yang ada di situ. Lalu katakan, saya pernah dengar bahwa Tuhanmu berkuasa. Dan Dia bisa bangkitkan orang mati. Bangkitkan anak saya. Perempuan ini katakan, kami gak bisa bangkitkan anak Bapak. Tapi kami berdoa, biar kehendak Tuhan yang jadi. Saudaraku, 2 wanita yang sederhana ini, misionaris ini berdoa buat anak umur 2 tahun. Waktu mereka berdoa, tiba-tiba saudaraku, kaki tangan anak ini bergerak. Dia buka matanya, Tuhan kembalikan nafas kehidupan bagi anak ini, hidup kembali. Saudara, anak ini dibawa kepada ayahnya. Waktu ayahnya lihat dia hidup, dia lompat, dia berteriak, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus hidup. Akhirnya satu keluarga terima Yesus. Dan di Sichuan itu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Tadinya di situ hanya ada 5 gereja, saudara. Menjadi 250 gereja. Tuhan lawat dengan kekuatan kuasanya. Saudaraku, mari kita komunikasikan Injil dengan perkataan kita, mengkomunikasikan Injil dengan kehidupan kita, dan dengan kuasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus.
Perjamuan kudus bukan liturgi biasa, liturgi yang selalu kita ulangi tiap minggu. Tapi perjamuan kudus ini merupakan peringatan kita akan pengorbanan Yesus di kayu salib, akan kematian Yesus dan juga kebangkitan Yesus. Kita harus terus berhubungan dengan Tuhan, sehingga kuasa kebangkitan itu menjadi milik kita. Bagi saudara yang telah mempersiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing, mari kita bangkit berdiri, angkat roti atau hosti ini melebihi kepalamu sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan, dan renungkanlah kasih Tuhan, kasih Yesus kepada kita semua, bahwa pengorbanannya sungguh luar biasa, kematiannya memberikan kehidupan bagi umatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan di tempat ini merupakan pelambang dari tubuh Kristus, menjadi peringatan bagi kita. Mari kita bersekutu, makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan saudara melebihi kepalamu sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan Yesus. Ini bukan cawan biasa, tapi ini merupakan lambang dari darah Kristus. Lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama, kita bersekutu dengan tubuh, dengan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari beberapa saat ini ucapkan syukur. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk tubuhmu dan darahmu. Kami memperingati karya Kristus di kayu salib. Kami diselamatkan, kami disembuhkan, kami dikuduskan, kami disucikan. Kami menjadi milik Kristus karena pengorbananmu di kayu salib. Kami diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Kami ada, kami hidup, kami sehat, kami kuat karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Kami melayani Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap yang menerima tubuh dan darah Yesus kuat, sehat, disempurnakan tubuh, jiwa dan rohnya dalam persekutuan yang indah. Terimalah kuasa kebangkitan itu, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang membangkitkan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima, mujizat terjadi. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, saudara bersuka cita karena ibadah ini tetap bisa berjalan dengan baik. Dan semua karena pertolongan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk menabur dengan penuh sukacita, sukarela dan ucapan syukur ke rekening-rekening yang ada tertulis di layar kaca saudara. Saudara bisa menabur, apakah itu perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, maupun persembahan-persembahan yang lainnya. Dan saya percaya ketika kita menabur, Tuhan akan memberkati dengan limpah. Dan kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Berilah dengan sukacita, sukarela, dan penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kuasa-Mu, ku perlu kasih-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kuasa-Mu, ku perlu kasih-Mu sampai akhir. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kuasa-Mu, dan ku perlu kasih-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Haleluya. Mari kita tetap bangkit berdiri, kita terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun engkau berada, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah damai sejahtera, kasih dan sukacita. Terimalah berkat kesembuhan, kekuatan. Terimalah berkat sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, bahkan apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati dengan berlimpah-limpah, disertai oleh Tuhan. Kau diberkati untuk jadi berkat. Dan sekali percaya Yesus tetap untuk selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang. Haleluya. Amin.